Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa dulu sebelum belajar ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Dan meskipun kita saat ini masih diuji dengan pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar meskipun daring ya anak-anak. Meskipun kita pembelajarannya online, tapi kalian harus tetap semangat untuk tetap belajar ya. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang fikih, yaitu tentang makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, Ibu minta kalian siapkan duduk kalian senyaman mungkin dan perhatikan materi dari Ibu dengan baik. Dan Ibu minta kalian juga menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi dari Ibu. Oke anak-anak, pada hari ini, pagi hari ini, kesempatan yang baik ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian halal, mengetahui jenis-jenis makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, setelah kita ketahui tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ya, Ibu akan sedikit explaining untuk kalian dan kalian tirukan ya. Coba kita tepuk semangat dulu biar kalian lebih semangat untuk mempelajari pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Coba anak-anak, tepuk semangat, semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat, semangat. Ya, semoga kalian tetap semangat ya meskipun di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai pembelajaran fikih dengan materi makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam untuk kelas 8 MTS. Baik. Kenapa sih kalian pasti bertanya-tanya? Kenapa di dalam Islam mengatur tentang makanan dan minuman halal dan haram? Kalian pasti bertanya-tanya. Baik, Islam menjeniskan antara makanan dan minuman yang halal dan haram untuk kita konsumsi karena Islam sangat memperhatikan kesehatan umatnya dan akibat buruk yang ditimbulkan dari memakan makanan yang haram. Maka dari itu Islam mempunyai jenis-jenis mana yang makanan haram, mana makanan yang halal agar kita mengonsumsinya yang halal saja. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai makanan yang halal dalam Islam. Apa sih makanan halal? Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi, makanan
itu tidak terlarang untuk kita konsumsi dalam syariat Islam ya anak-anak. Adapun dalilnya, yaitu salah satu dalil tentang makanan halal ada dalam apa? Quran surat An-Nahl ayat 114. Ada ayatnya dan juga ada artinya ya. Coba kita baca bersama. Dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Artinya, maka makan dan minumlah yang halal lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Ini adalah salah satu dalilnya ya anak-anak. Sebenarnya banyak dalilnya, tapi ibu hanya menyajikan satu, yaitu dalam Quran surat An-Nahl ayat 114. Selanjutnya, halalnya suatu makanan dan minuman harus meliputi 3 hal. Kalian perhatikan, ada 3 hal ya. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Yang kedua, halal cara proses atau cara pengolahannya. Dan yang ketiga, halal karena zatnya. Coba kita ulangi lagi. Halalnya suatu makanan dan minuman harus meliputi berapa hal? 3 hal ya. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Lalu yang kedua, halal karena proses atau cara pengolahannya. Dan yang ketiga yaitu halal karena zatnya. Baik, berarti halalnya suatu makanan dan minuman meliputi 3 hal itu ya anak-anak. Selanjutnya, yang pertama tadi ada halal cara mendapatkannya. Maksudnya gimana sih Bu? Kok halal cara mendapatkannya? Halal cara mendapatkannya itu kita memperoleh makanan dan minuman yang akan kita konsumsi itu dengan cara yang baik. Tidak dengan mencuri, tidak dengan cara menipu, dan hal-hal yang tidak baik. Kita kalau mendapatkan makanan dari curian, itu sama saja kita memakan makanan yang haram, karena kita tidak meminta izin untuk memintanya. Jadi kalian tidak boleh memakan barang curian dan makanan yang didapatkan dengan cara menipu. Itu ya anak-anak. Lalu yang kedua, halal karena proses dan cara pengolahannya. Maksudnya gimana sih Bu? Ya, maksudnya itu halal karena proses atau cara pengolahannya. Ini seperti gambar di samping, itu hewan yang disembelih harus dengan syariat Islam. Jadi kalau kalian memotong hewan itu harus dengan syariat Islam. Dipotong, lalu kalian membaca basmalah sebelum memotongnya, dipotong di urat nadinya sini ya. Tidak dengan cara yang buruk. Seperti ini contohnya. Kalian ingin memakan hewan, tetapi kalian membunuhnya dengan racun. Lah, kalian tanpa memotongnya, menyembelihnya dengan syariat Islam, dan kalian langsung memotong daging sapi tersebut dan kalian mengkonsumsinya. Nah, itulah tidak halal karena proses cara pengolahannya. Jadi hewan tersebut harus disembelih dengan syariat Islam. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada halal karena zatnya. Itu ada gambar telur, ada gambar susu, ada gambar sayur dan buah, lalu ada gambar nasi. Apa sih Bu maksudnya halal karena zatnya? Maksudnya halal karena zatnya itu adalah dalam makanan dan minuman itu tidak ada unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Semisal begini, kenapa susu menjadi halal? Karena susu tersebut tidak tercampur dengan barang-barang yang haram. Semisal susu tersebut dicampur dengan
atau khamar yang memabukkan itu kan menjadi haram. Kalau semisal makanan dan minuman itu tidak terkandung unsur-unsur yang membuatnya haram, maka makanan dan minuman itu menjadi halal karena zatnya. Seperti itu ya, dipahami ya anak-anak? Ya, lalu selanjutnya jenis makanan atau binatang yang halal dimakan. Ya, yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah. Contohnya seperti tadi ya, ada susu, lalu ada air putih, ada nasi yang tidak diharamkan dalam Islam. Lalu yang kedua ada semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Itu maksudnya adalah makanan yang baik itu tidak membuat kesehatan kita itu terganggu. Maksudnya bagaimana sih Bu? Jadi kita memakan makanan yang baik tidak kotor itu karena apa? Kalau kita memakan makanan yang kotor itu kan otomatis membuat tubuh kita menjadi sakit. Kita makan makanan yang sangat kotor, misalnya sudah jatuh, sudah lama berhari-hari di bawah tanah, kita ambil, kita makan, itu kan membuat kita sakit ya. Jadi kita harus lebih selektif memilih makanan. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, moral dan akidah. Maksudnya apa sih Bu? Tidak memberi mudarat. Seperti tadi, kita harus lebih selektif untuk memilih makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Jangan sampai makanan dan minuman itu mengandung seperti khamar. Khamar itu kan bersifat memabukkan. Itu bisa menghilangkan kesadaran diri kita. Kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Makanya kita harus selektif dalam memilih makanan yang halal yang akan kita konsumsi ya anak-anak. Lalu yang keempat itu adalah binatang ternak. Ada kerbau, ada sapi, ada kambing, ada unta, ada domba. Itu halal ya, binatang ternak ya anak-anak, dan sebagainya. Selanjutnya ada sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkainya pun boleh kita makan meskipun tanpa disembelih. Lalu yang keenam ada binatang hasil buruan yang diperoleh di hutan ya, seperti ada kicak atau rusa, lalu ada kancil dan ayam hutan. Dagingnya halal untuk kita konsumsi. Lalu yang ketujuh ada binatang yang hidup di laut atau di air seperti ikan. Lalu ada cumi-cumi, lobster, kepiting. Itu halal ya anak-anak dikonsumsi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nanti kita juga akan bahas di makanan haram, binatang seperti apa saja yang diharamkan dalam Islam ya. Lalu yang kedelapan itu ada kuda. Kuda juga halal untuk kita konsumsi ya. Setelah tadi kita pahami ya dari awal pengertian halal, lalu ada dalil tentang makanan halal, ada jenis-jenis makanan halal dalam Islam. Kita memasuki mengenai manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Kepada sekalian ya, yang utama adalah manfaatnya itu kita jadi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran ya anak-anak. Kita telah menaati perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu mengkonsumsi makanan yang halal. Dan yang kedua, yang paling utama adalah kenapa ada makanan halal untuk kita konsumsi, terutama umat Islam, itu adalah untuk menjaga kesehatan kita. Karena kalau kita memakan makanan tidak halal, itu akan merusak kesehatan kita, akal kita, jiwa kita, dan sebagainya. Itu ya anak-anak. Di sini ada beberapa poin, banyak sekali. Yang pertama ada terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dalam batas ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, mendapat ridha Allah karena telah memilih
jenis makanan dan minuman halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya mendapat barokah. Dan yang keempat, membawa ketenangan hidup. Dan yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa sekali manfaatnya dari mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Selanjutnya ada makanan haram. Ya, apa sih makanan haram itu? Haram itu artinya adalah dilarang. Jadi, makanan minuman yang haram adalah makanan yang minuman yang dalam Al-Quran diharamkan. Bila tidak ada petunjuk yang melarang, berarti makanan itu halal. Berarti otomatis jika di dalam Al-Quran dilarang, maka itu menjadi haram ya anak-anak. Selanjutnya ada dalil mengenai makanan haram, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Coba kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lil ghairillah faman yadhkur ghaira bagin wa la 'adi fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu ya dalilnya ya anak-anak. Selanjutnya, haramnya suatu makanan itu karena dua hal. Ada haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah makanan yang haram karena zatnya, dan yang haram li ghairihi adalah makanan yang haram karena faktor eksternal. Ya, coba kita kupas. Haram li zatihi itu karena zatnya ya, haram karena zatnya atau unsur-unsur. Ada daging babi, lalu ada darah, dan ada khamar, minuman keras. Ini ada daging babi, ada darah, dan juga khamar, minuman keras. Lalu ada semua jenis burung yang bercakar, ada gambar elang itu contohnya, lalu juga ada yang semua binatang buas yang bertaring seperti buaya, lalu ada singa, macan, dan ada beruang. Itu mereka termasuk dalam kategori binatang buas yang bertaring. Jadi ya anak-anak. Lalu ada binatang yang diperintah supaya dibunuh. Itu ada ular, ada gagak, ada tikus, ada anjing gila, dan burung elang. Ini adalah terdapat dalam hadis Rasulullah ya. Itu termasuk dalam binatang yang diperintahkan untuk supaya dibunuh. Lalu ada binatang yang dilarang untuk dibunuh, yaitu ada semut, ada tawon, ada burung hut-hut, dan juga ada burung seret. Selanjutnya ada binatang yang buruk atau menjijikkan ya. Lalu yang terakhir ada semua makanan yang bermudarat terhadap kesehatan manusia. Maksudnya apa? Bermudarat terhadap kesehatan manusia itu mendatangkan penyakit dalam tubuh kita. Seperti tadi Ibu jelaskan, kita harus selektif dalam mengkonsumsi makanan. Seperti kalau tadi kita ada yang mengkonsumsi khamar, itu akan menghilangkan kesadaran diri. Itu kan sangat negatif sekali untuk kita anak-anak. Kalau yang kedua itu ada haram li ghairihi, itu adalah makanan yang haram karena faktor eksternal. Yang pertama ada bangkai. Bangkai itu maksudnya apa sih Bu? Bangkai itu adalah binatang yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Misal kalian menemukan sapi telah mati di tengah jalan dan kalian potong lalu kalian memakannya, nah itu salah satu bangkai ya, contoh bangkai.
Nah, yang kedua itu ada binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Nah, ini juga masuk dalam haram lighairihi. Dan yang ketiga itu adalah makanan yang diperoleh dengan cara dolim, seperti mencuri, yang tadi dijelaskan, dan mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada semua makanan halal yang tercampur najis, seperti di dalam hadis Rasulullah bahwasannya ada tikus atau ada tikus dan ada cicak yang jatuh ke dalam minyak. Lalu bagaimana hukumnya? Hukumnya itu minyak yang terkena tikus dan cicak itu wajib dibuang, dan sisanya kalian boleh konsumsi. Begitu ya. Nah, bisa banyak sekali akibat dari memakan dan meminum yang haram. Banyak sekali anak-anak. Kalian bisa baca sendiri, ada amal ibadah tidak akan diterima Allah dan doa tidak akan dikabulkan. Nasbillah min dzalik. Dan yang terakhir itu ada menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nasbillah min dzalik. Anak-anak, setelah kalian tahu ada akibat dari memakan dan minuman yang haram, kalian harus tetap selektif untuk memilih makanan yang halal ya. Banyak sekali ini. Intinya dari makanan yang haram itu, kita jika memakannya itu jadi kesehatan kita terganggu anak-anak, mudah sakit, dan Allah itu kan pasti memerintahkan ada kebaikan di dalamnya. Kenapa kita harus mengonsumsi makanan yang halal? Gitu ya anak-anak. Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Telah usai ya pembelajaran tadi. Sekarang ibu minta kalian siapkan kertas dan juga siapkan ballpoint, karena sebentar lagi kita akan latihan soal mengenai hewan yang halal dan haram dalam Islam. Nanti ibu akan sajikan gambar hewan dan kalian nanti di kertas itu memilih. Semisal di gambar sini nanti ibu sajikan mengenai kucing, kalian tulis nomor 1 kucing, terus jawabannya haram atau halal, seperti itu ya. Ya, kalian sudah siap belum? Sembari ibu menyiapkan materi, kalian juga siapkan kertasnya dan ballpoint ya. Ya. Baik. Ibu telah menyiapkan 15 gambar untuk kalian pahami hewan tersebut masuk dalam kategori halal atau haram. Nanti ibu beri waktu 5 detik untuk memilih hewan tersebut masuk dalam kategori halal atau haram ya. Ya, ibu hitung ya. Sampai 5 kita memasuki soal pertama sampai nomor 15 ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat mengerjakan. Kira-kira nomor 1 ini buah-buahan termasuk halal apa haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktunya habis ya. Soal nomor 2. Apa ini hewan apa? Belalang halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis ya. Sekarang soal nomor 3. Ada gambar burung elang. Burung elang masuk dalam kategori hewan halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Yang waktunya habis ya. Soal
Hewan tikus masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini habis ya anak-anak. Selanjutnya soal nomor 5. Ada binatang kuda. Kuda masuk dalam kategori hewan halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini habis ya. Yang selanjutnya soal nomor 6. Binatang macan masuk dalam kategori hewan halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini habis ya. Selanjutnya nomor 7. Wah, ini ada anggur ya atau alkohol yang memabukkan, masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Selanjutnya, binatang rusa atau kijang masuk dalam kategori hewan halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya nomor 9. Hewan babi masuk dalam kategori hewan halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Selanjutnya ada binatang buaya masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah ya anak-anak. Selanjutnya soal nomor 11. Ada binatang beruang masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selanjutnya nomor 12. Binatang ayam masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya nomor 13. Binatang kerbau masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tinggal 2 nomor ya anak-anak. Nomor 14. Binatang unta masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Soal terakhir. Binatang kelinci masuk dalam kategori halal atau haram? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Sudah ya, waktunya habis. Kalian pegang kertas kalian, kita akan lihat jawabannya. Ibu yakin kalian pasti sudah paham karena nanti kita baru saja mempelajarinya. Ibu akan terangkan jawabannya. Tadi soal pertama mengenai buah-buahan. Buah-buahan jawabannya halal ya, karena buah-buahan halal dari zatnya. Lalu nomor 2 ada belalang. Belalang juga termasuk dalam kategori halal. Lalu yang ketiga ada binatang elang. Burung elang haram karena mempunyai taring dan paruh yang kuat dan juga taring yang tajam, kuku yang tajam. Lalu yang keempat ada binatang tikus. Kenapa haram? Karena tikus itu mempunyai banyak penyakit dan juga menjijikan ya anak-anak. Lalu yang kelima ada binatang kuda, itu halal. Yang keenam ada macan, haram karena termasuk binatang buas dan mempunyai kuku tajam dan taring. Lalu yang ketujuh jelas ini alkohol, khamr, haram ya anak-anak. Yang kedelapan ada rusa. Rusa termasuk binatang yang halal ya anak-anak. Dan yang 9 ini jelas haram, ini babi. Lalu yang ke-10 ada binatang buaya, haram ya karena binatang buas. Dan yang ke-11 itu ada beruang ya, haram karena mempunyai yang kuat dan juga gigi yang tajam dan juga termasuk binatang buas. Yang ke-12 ayam, halal. Lalu yang ke-13 kerbau, halal. Yang ke-14 unta, halal.
Yang ke-15 ada kelinci haram. Ya, setelah kita pelajari 15 gambar ini, Ibu yakin kalian juga pasti sudah bisa membedakannya. Salah atau betulnya itu tidak masalah, yang penting kalian bisa menganalisis dalam kehidupan kalian. Tadi 15 gambar yang tadi Ibu sajikan itu sebagai pembelajaran saja. Ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Makanan dan minuman halal dalam syariat Islam telah tertera ya di dalam Al-Quran, anak-anak. Setelah tadi kita pelajari, Ibu minta kalian lebih selektif lagi untuk mengkonsumsi makanan yang halal untuk kalian makan. Setelah kalian pahami tadi jenis-jenisnya, lalu juga kalian juga pahami tentang apa saja yang termasuk makanan dan minuman yang haram dalam Islam. Terus mendalik, kalian jangan sampai mencoba makanan dan minuman yang telah diharamkan dalam Islam. Ibu yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik. Pasti kalian juga akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik juga. Semoga kita semua dihindarkan dari makanan dan minuman yang haram, ya anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah usai pembelajaran pada pagi hari ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.